Hello keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan membacakan mengenai apa hikmah yang bisa dipetik Pisces dari kejadian di tahun 2021 ini. Jadi kejadiannya selama tahun 2021, kalian nanti akan pilih filenya, timestamp-nya saya letakkan di deskripsi, dan kalian bisa klik langsung, kalian pilih file yang mana, waktunya ya. Oke, kita langsung saja ke pilihan file-filenya untuk Pisces. Apa hikmah yang bisa dipetik Pisces dari kejadian di tahun 2021? Oke, ini untuk pilihan file-filenya Pisces. Gunakan intuisi kalian, mana yang memanggil kalian. Ada file nomor 1 warna merah, file nomor 2 warna hijau, dan file nomor 3 warna ungu. 1, 2, 3 untuk Pisces mengenai apa hikmah yang bisa dipetik oleh Pisces dari kejadian di tahun 2021. Gunakan intuisi kalian. Pilih 2 nggak masalah, pilih 3 nggak masalah. Mungkin dari ketiga kartu ini ada pesan-pesan untuk kalian. Kalau kalian memang pilihnya 3 ya, bisa diambil saja positifnya yang mana. Oke, gunakan intuisi kalian, pilih. Nanti timestamp-nya saya taruh di description ya. File nomor 1 warna merah, file nomor 2 warna hijau, dan file nomor 3 warna ungu. Gunakan intuisi kalian. Oke, sudah ya, kita ke file nomor 1, yang nomor 2 dan 3 saya singkirkan di sini ya. Untuk Pisces, apa hikmah yang bisa dipetik Pisces dari kejadian di tahun 2021 ini ya, yang pilih file warna merah. Kita lihat ada apa hikmahnya yang bisa dipetik. Wow, ada the stars. Ada the stars di sini ya. Yang berikutnya ada Ace of Pentacles. Wow. Wah, hikmahnya ada Ace of Wands, nice. Pisces, ada the Devil. Wah, ada Page of Wands, belibet. Ada King of Sword. Wow. Saya nggak baca kebalik ya, saya baca yang tegak aja. Ada Nine of Cup, nice. Ada Five of Wands, ada Seven of Cups. Oke, jadi hikmah yang bisa diambil oleh Pisces dari kejadian di tahun 2021 ini adalah yang pertama ya. Jadi di sini hikmah dari kejadian kalian selama 2021 ini membuat kalian melihat lagi ke belakang sejauh ini itu bagaimana perkembangan kalian sejauh ini, apa yang sudah kalian lakukan ya. Jatuhnya kalian itu seperti introspeksi, melihat ke masa lalu, apa yang sudah terjadi ya. Kejadian itu benar-benar seperti apa ya, membuat kalian melihat lagi gitu ya ke belakang yang selama ini gitu. Dan di sini kalian itu menjadi lebih seperti King of Sword ya, yang dimana kalian tegas ya. Ini tegas, kalian itu sudah mempunyai niatan untuk tegas gitu ya. Ini ada King of Sword, dan di sini ada the Devil ya. Mungkin beberapa dari kalian mungkin lebih protect ke apa yang sudah dimiliki sekarang gitu. Kalian menjaga apa yang sudah dimiliki sekarang. Kejadian yang kemarin itu menjadikan kalian seperti itu. Tapi ini juga bisa, mungkin beberapa dari kalian jadi bisa lihat the Devil juga bisa ya dari kejadian kemarin.
entah kejadian apa. Dan di sini ada Nine of Cup ya. Beberapa dari kalian mencapai kepuasan diri ya di sini ya. Mandiri, intinya kalian lebih bahagia gitu ya. Puas secara batin gitu. Kalian mencapai kepuasan batin. Dan di sini dari kejadian yang kemarin itu membuat kalian benar-benar healing ya, karena ada the star di sini. Kalian healing secara total dan secara tidak langsung kalian menyalakan cahaya di dalam diri kalian ya, Pisces. Dan kalian membuka pintu anugerah. Ini pintu anugerahnya, pintu anugerah, pintu rezeki. Juga bisa ini mungkin akan ada seseorang, hikmahnya itu kalian jadi bertemu seseorang yang tepat untuk kalian. Karena di sini ada new beginning. Nice, hikmahnya itu banyak banget yang kebuka di sini. Dan di sini hikmahnya kalian jadi lebih kreatif ya. Kalian lebih kreatif, kalian itu bisa healing secara total ya dari kejadian yang kemarin. Kalian lebih tegas, tapi di sisi lain juga kalian melihat lagi, introspeksi diri ya, hikmah dari kejadian kemarin. Dan di sini mungkin ada di sekitar kalian yang mungkin dari kejadian kemarin itu sekitar kalian itu jadi ribut, mungkin ngomongin kalian, ngegosipin kalian juga bisa, atau bisa juga berargumen dengan kalian ya. Ini tapi karena apa ya, itu semua proses ya, proses yang dimana karena ada apa ya, karena ada proses kalian itu lebih tegas, mungkin kalian itu lebih kalau apa ya, kan di sini ada King of Swords. King of Swords itu kayak punya niatan yang tegas gitu, tapi secara tidak langsung mungkin ada sekitar kalian yang sedikit apa ya, agak kurang setuju dengan kalian gitu. Efek dari yang kemarin bisa juga ini kalian digosipkan dari kejadian yang kemarin itu, kalian digosipkan ya, Pisces ya. Dan di sini beberapa dari kalian mungkin melihat seperti apa ya, kejadian kemarin itu membawa kalian, mengarahkan kalian ke Seven of Cup, yang dimana Seven of Cup itu kalian jadi lebih bisa melihat banyak pilihan. Kalian bisa melihat sesuatu yang mungkin selama ini kalian nggak bisa lihat itu. Tapi hati-hati ya, karena di sini ada energi the devil ya, kalian Pisces. Dari kejadian kemarin kalian harus tetap berhati-hati ya. Ini. Dan kejadian yang kemarin pun itu membuat kalian sekarang itu menjadi seseorang yang lebih berhati-hati, walaupun terkadang kalian itu kayak King of Swords yang buru-buru, tapi di sini kalian itu melihat lagi gitu. Kalian itu melihat lagi. Itu. Jadi sisi tegasnya dapat, sisi lemah lembutnya juga dapat dari kejadian yang kemarin. Jadi intinya kalian lebih stabil energi yin dan yang-nya dari kejadian kemarin. Karena apa? Kejadian kemarin itu benar-benar menghealing kalian secara total, sampai kalian itu benar-benar bisa kembali lagi ke dalam diri kalian. Ini ya, Page of Wands. Kalian itu kembali ke diri dan melakukan semuanya untuk diri sendiri lagi. Itu. Dan kalian mungkin belajar ya, kalian ada beberapa dari kalian itu belajar tentang masa lalu kalian itu seperti apa. Oke, itu hikmah untuk Pisces ya, yang pilih pel warna merah. Sekarang kita lihat pesan dari semesta. Pesannya adalah berani katakan tidak, memiliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu. Menjaga jarak tanpa membenci. Oke, jadi kalian di sini kalian harus bisa lebih tegas. Ya, karena ini kan ada King of Swords ya. Kalian Pisces, hikmahnya itu yang kemarin, kejadian kemarin itu benar-benar membuat kalian healing, membuat kalian belajar, membuat kalian introspeksi. Dan di sini kalian hanya disarankan untuk berani katakan tidak, memiliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu. Menjaga jarak tanpa membenci.
kalian disarankan untuk menjaga jarak tanpa membenci. Oke. Yang kedua, ada aman terkendali. Semua berjalan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda dan semua orang yang dikasihi aman dan terlindungi. Jadi mungkin beberapa dari kalian dari kejadian kemarin itu seperti sedikit takut, trauma ya. Ini juga ada, mungkin ada sedikit rasa takut dari kalian juga, bisa dari kejadian yang kemarin itu. Di sini kalian itu diberi pesan ya, bahwa semua itu aman terkendali, semua berjalan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda dan semua orang yang dikasihi aman dan terlindungi. Pesan yang kedua itu kita lihat. Pesan yang ketiga apa? Jadi pesan yang ketiga adalah cinta sejati. Getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. Oke, jadi dari kalian ya, yang mungkin kemarin itu dihadapkan oleh sebuah peristiwa yang membuat kalian benar-benar mungkin merasa sakit hati, mungkin muncul semua ketakutan kalian, sampai akhirnya kalian seperti King of Swords yang memutus gitu ya, memotong sesuatu, dan akhirnya kalian bisa berkata tidak. Di sini memang sarannya kalian berkata tidak untuk sesuatu yang itu menguras energi kalian. Jadi lepaskan. Karena apa? Ketika kalian melepaskan berarti kalian satu tahap di mana kalian akan memulai. Nah, di sini nggak usah takut ya, aman terkendali. Lepaskan semua ketakutan. Bilang tidak, nggak apa-apa. Mungkin kalian beberapa dari kalian yang nonton video ini memiliki rasa ragu untuk memutuskan sesuatu ya. Atau mungkin kemarin sudah memutuskan tetapi kayak maju mundur. Nah, ini jawabannya. Mungkin kalian terpanggil untuk nonton video ini, dan di sini iya, berani katakan tidak. Jadi katakanlah tidak kalau memang benar-benar kalian itu tidak mau melakukan hal tersebut. Oke, dan di sini ada aman terkendali. Ya, semua berjalan baik-baik saja. Mungkin kalian ada yang sudah memutuskan sesuatu, tiba-tiba kalian kepikiran. Nah, di sini makanya pesannya aman terkendali. Yang berikutnya adalah cinta sejati. Jadi kalian berjalan aja. Sorry iklan. Jadi kalian setelah memutuskan sesuatu ya berjalan aja maju. Makanya pesannya, getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. Oke? Semoga kalian mendapatkan pencerahan dari video ini. Bila resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan bila tidak, bisa pilih pel yang nomor lain. Cukup sekian untuk pel yang ini. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Kita ke next pel dan bye-bye. Oke, sekarang yang pilih pel warna hijau ya. Ini pel warna hijau. Yang ini saya geser ke sini. Oke. Pilih yang pilih pel warna hijau, pel nomor 2. Kita lihat apa hikmah yang bisa dipetik Pisces dari kejadian di tahun 2021 ya. Kejadiannya sudah terjadi. Karena ini September itu adalah puncak dari September itu puncak dari perubahan energi di tahun ini ya. Makanya totalitas kalau rubah sekalian totalitas itu. Oke. Yang pertama adalah Nine of Pentacles. Wow. Ada the Chariot. Nice. Ada the Hangman. Ada Five of Cup. Kenapa jadi op ya? Kenapa jadi op? Ada Temperance. Nice. Ada Four of Pentacles. Wow. Ada Five of Swords. Ada the Z. Oke. Ada Ten of Wands. Jadi dari kejadian yang kemarin terjadi ya, kejadian kemarin yang terjadi di selama tahun 2021 ini ya, mungkin baru saja terjadi juga, tapi lebih tepatnya ini agak kemarin-kemarin terjadinya udah. Makanya saya buat video tentang hikmah apa yang bisa dipetik. Oke.
Dari kejadian kemarin ya, karena ini warnanya hijau yang berhubungan dengan penyembuhan, ada kartu temperance juga. Di sini kejadian kemarin itu membuat kalian benar-benar healing secara total ya. Healing secara total itu apa? Berarti mungkin bisa juga kalian itu sudah memutus karma di hidup kalian ya, karma yang sudah pernah kalian buat. Ini bisa karma di past life atau mungkin bisa juga karma di kehidupan yang sekarang ini yang dulu pernah kalian lakukan itu. Nah, di sini memang benar-benar healing total ya. Ada temperance, sorry. Dan di sini kejadian kemarin itu membuat kalian benar-benar mandiri ya. Mandiri, bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ada Four of Pentacle, kalian itu lebih mengembangkan apa ya, usaha kalian dalam mencari cuan. Usaha mencari cuan. Jadi kalian itu di sini lebih mengembangkan diri dan fokus terhadap kestabilan finansial. Nah, fokus terhadap kestabilan finansial di sini. Dan di sini beberapa dari kalian mungkin memang kalian merasa kehilangan, tetapi kehilangan itu tidak totally yang benar-benar menyakitkan. Ini tapi ada 5 ya, ada 5-nya ada 2. Memang kejadian yang kemarin itu membawa perubahan di mana status ya, statusnya mungkin yang dulu itu miliknya sekarang udah enggak gitu ya, atau mungkin yang dulu kerja di tempat yang capek sekarang udah enggak gitu. Ini tapi juga ada beberapa mungkin dari kalian ya, hikmahnya itu kalian entah kenapa meninggalkan sebuah penyesalan yang dimana ini jadi awalnya perubahan yang kemarin itu membuat kalian merasa seperti beban ya, sampai akhirnya kalian itu merasa bahwa kalian itu kehilangan karena ada 5 of cup dan 5 of sword. Kalian itu kehilangan merasa ini kehilangan hatinya, itu merasa kehilangan juga, terus pikirannya itu seperti kayak tidak fokus juga itu ya, dari kejadian yang kemarin itu. Nah, di sisi itu kalian itu secara tidak langsung juga ada healing ya. Secara otomatis kan kalian ketika merasa tidak stabil, otomatis jiwa itu akan auto menstabilkan diri ya, karena di sini ada healing temperance, yang dimana healing itu membuat kalian seperti the chariot. Kenapa kok bisa dibilang seperti the chariot? Iya, karena kalian itu mencoba menstabilkan antara yin dan yang itu, dan kalian menjadi move on. Nah, kejadian yang terakhir kemarin karena healingnya sudah istimewa ya, healingnya udah jelas ya, jadi akhirnya kalian itu berani untuk maju. Dan di sini ada kartu the death, kematian diri kalian yang lama. Jadi kematian prinsip kalian yang lama itu sudah dirubah. Ada new beginning, permulaan baru. Jadi kejadian yang kemarin itu membuat kalian, mengarahkan kalian untuk ke arah yang sebenarnya terbaik untuk kalian itu. Dan di sini kalian itu lebih dihadapkan seperti the hangman yang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Itu. Jadi kejadian yang kemarin itu membuat kalian benar-benar healing secara total. Mungkin kemarin-kemarinnya sempat healing tapi belum sampai total, belum sampai dicabut ke akar ya, ibaratnya kalau penyakit itu belum hilang sampai ke akarnya. Nah, kali ini benar-benar dihilangkan sampai ke akar. Karena apa? Ini ada 5 of cup dan 5 of sword. Kalian benar-benar kehilangan, tapi kehilangannya itu kalian masih punya beberapa sesuatu yang memang baik untuk kalian gitu. Dan kalian hikmahnya juga kalian bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Itu hikmahnya. Kalian lebih bisa stabil secara finansial. Bahkan di sini ada Nine of Pentacles ya. Kalian itu lebih berdamai, lebih bahagia dengan diri sendiri. Itu juga ya. Dan di sini juga beberapa dari kalian memang benar-benar transformasi, perubahan, ada perubahan. Rasa sakit yang kemarin terjadi itu membawa kalian ke sebuah perubahan yang bagaimana? Perubahan yang lebih baik, yang membawa kestabilan secara finansial, kestabilan secara finansial dan hati itu.
Jadi kestabilan emosi ya di sini, karena ada the Chariot juga, yang dimana 7 itu adalah angka spiritual. Kalian lebih ke spiritual. Mungkin juga bisa kejadian yang kemarin itu adalah kebangkitan spiritual itu. Oke? Itu untuk file nomor 2. Kita lihat pesan dari semesta untuk file nomor 2 apa? Yang pertama pesannya adalah penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Oke, jadi dari kalian itu beberapa kejadian kemarin itu agar kalian bisa menerima diri kalian, agar kalian itu tahu ya. Ini juga bisa kehilangan itu membawakan kalian nunduk tuh. Kalian melihat lagi apa yang salah, kalian itu introspeksi ke dalam diri kalian sendiri itu. Kejadian yang kemarin itu seperti itu. Introspeksi untuk apa? Agar ini nih, pesan dari semesta adalah penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Jadi kejadian yang kemarin memang agar kalian juga untuk penerimaan diri. Nah, healing akan terjadi ketika kalian sudah bisa di tahap penerimaan diri. Itu. Oke, yang kedua, kuat dan tegar. Sesungguhnya Anda jauh lebih kuat dan tegar. Agak burem ya. Oke. Kuat dan tegar dibandingkan dengan apa yang Anda kira. Jangan menyerah. Kekuatan dan ketegaran ini akan mendatangkan hasil yang membahagiakan. Jadi, kejadian yang kemarin yang begitu mendalam sampai terbebani, kalian merasa terbebani ya. Itu membawakan menyadarkan kalian bahwa kalian itu memiliki kekuatan yang lebih dari itu. Kekuatan yang bisa menstabilkan diri kalian, emosi kalian, mungkin juga bisa menarik rezeki. That's it. Dan di sini makanya pesannya adalah kuat dan tegar. Sesungguhnya Anda jauh lebih kuat dan tegar dibandingkan dengan apa yang Anda kira. Jadi transformasi yang terjadi kemarin itu adalah transformasi yang dimana semesta itu ingin mengingatkan bahwa kalian itu punya kekuatan untuk berdiri di atas kaki kalian. Ya, kebangkitan spiritual. That's it. Oke, yang ketiga pesannya adalah berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Nah, itu. Jadi, ya pesan yang ketiga, kalian harus berani ambil resiko. Ini waktunya untuk maju. Maju kemana? Maju ke fase selanjutnya. Maju ke tahap berikutnya. Jadi kejadian yang kemarin itu secara tidak langsung sebenarnya mendorong kalian, hikmahnya itu mendorong kalian untuk terbangkit secara spiritual, membuat kalian terbangkit secara spiritual juga, dan membuat kalian maju seperti the Chariot, move. Itu karena di sini pesannya juga berani ambil resiko, beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang menemukan video ini sebelumnya mungkin merasa bahwa kenapa sih kok ada kejadian kayak kemarin, kenapa sih kok bisa gitu. Itu karena ini jawabannya. Oke, semoga bisa mencerahkan kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Kita ke next file yang terakhir, file warna ungu, dan bye bye. Oke, ini untuk yang pilih file nomor 3, yang terakhir ya, yang pilih warna ungu. Kita lihat apa hikmah yang bisa dipetik Pisces dari kejadian di tahun 2021. Yuk kita lihat apa. Yang pertama tuh of Wands, Third Journey. Yang kedua adalah Queen of Pentacles. Ada Ten of Cups. Ada The Hermit. Ada Seven of Pentacles, ada The Hierophant. Apa hikmahnya ini? Wow. Ada Two of Swords. Wow, ada King of Wands. Nice. Ada Seven of Wands. Oke. Jadi hikmah dari kejadian yang kemarin itu membuat kalian Jadi hikmah yang kemarin itu membuat kalian untuk beristirahat ya. Ini mungkin kalau kalian sibuk bekerja di sini ya, kalian itu
hikmahnya menjadi istirahat ya. Hikmah kejadian yang kemarin ya, mungkin ada kejadian di tempat kerja kalian ya, beberapa di sini ya. Atau mungkin kalian ada masalah di kerjaan gitu. Bisa juga mungkin kalian tidak bisa fokus kerja sampai akhirnya kalian itu, ini ada yang beberapa mungkin traveling ya, ada two of wands, kalian traveling mencari ketenangan diri sendiri, mencari sebuah kebahagiaan ya. Itu hikmahnya. Bisa jalan-jalan ya, hikmah itu juga termasuk hikmah, bisa jalan-jalan itu hikmah, karena apa, sesuatu yang membahagiakan. Dan di sini kalian itu menjadi Queen of Pentacle, yang kalian itu fokus terhadap usaha kalian, itu. Tapi di sisi lain hikmahnya juga kalian itu mempunyai rasa percaya di sini, ya, kalian mempunyai rasa percaya atau iman ya, percaya diri. Dan di sini kalian itu belajar akan sesuatu, ada The Hermit. Atau ini juga bisa mungkin kalian ingin jalan-jalan tapi nggak bisa, akhirnya kalian istirahat, rest di rumah aja. Ini juga bisa. Oke, itu. Karena di sini ada The Hermit ya. The Hermit itu juga bisa menarik diri dari luar, artinya. Tapi juga bisa The Hermit itu mungkin kalian jalan-jalan sambil introspeksi diri. Nah, kayak saya ya, saya itu kalau misalnya lagi stres, saya jalan kaki jauh, entah kemana. Itu nanti sambil berjalan saya berpikir itu. Kalau saya stres kayak gitu, kalau enggak saya bersih-bersih. Kalau stres itu hanya sekedar intermezzo ya. Jadi di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin kalian itu melakukan perjalanan ya, entah kemana, mungkin pindah tidur ya, atau mungkin main ke rumah teman juga bisa di sini. Itu sampai akhirnya kalian menemukan sebuah pencerahan juga dari ngobrol-ngobrol dengan teman ya. Hikmahnya dari kejadian yang kemarin mungkin kalian jadi bercerita, terus bisa juga mungkin beberapa kalian hikmahnya mungkin terinspirasi untuk menjadi menikah juga bisa di sini. Dan di sini juga kalian menjadi apa ya, kalian memilih untuk tutup mata dengan case yang mungkin membuat kalian sangat sakit kemarin itu. Kalian menjadi memilih untuk membawa harmoni di dalam diri kalian, menenangkan pikiran kalian. Two of Swords, hikmah kejadian kemarin itu membuat kalian benar-benar menarik diri dari orang yang menurut kalian menguras energi kalian. Itu juga bisa hikmahnya itu. Dan di sini yang pasti ini kan ada Queen of Pentacle. Nice ya, ada Queen of Pentacle dan di sini ada King of Wands. Hikmah yang kemarin itu membuat kalian itu seimbang antara yin dan yang-nya. Yin dan yang kalian miliki. Karena ada King of Wands. Kalian itu kalau Queen itu kan, Queen of Pentacle itu secara apa ya? Queen of Pentacle itu secara apa sih? Lupa tiba-tiba. Kalau Queen of Pentacle itu secara kayak apa ya, secara mental, itu. Sedangkan kalau misalnya Queen of Pentacle itu secara fisik ya, maksudnya secara fisik itu seperti lebih disibukkan untuk bekerja, atau mungkin lebih seperti fokus terhadap finansial itu ya, membawa kalian itu kejadian yang kemarin itu membuat kalian lebih menyibukkan diri dengan menstabilkan finansial. Dan di sini ada King of Wands ya. King of Wands itu yang ya udah jalani hidup, ya udah jalan aja gitu. Itu beberapa dari kalian itu kejadian kemarin itu membuat kalian seperti itu. Dan secara tidak langsung di sini juga bisa hikmahnya adalah kalian menemukan Ten of Cup, kebahagiaan yang hakiki dari kejadian yang kemarin. Itu. Jadi ini juga bisa mungkin ada beberapa yang sempat kejadian kemarin itu mungkin sempat mau pisah juga ya, mungkin yang menikah tapi sempat mau pisah. Ada sesuatu kejadian ya, saya nggak bahas kejadiannya, itu yang membuat kalian mungkin kembali lagi rujuk karena ada hubungan pernikahan juga di sini. Dan di sini ada Ten of Cup, kebahagiaan yang hakiki. Dan itu semua yang terjadi kalian belajar apa? Belajar kembali mencintai diri sendiri. Jadi The Hermit, melihat lagi ke dalam jiwa kalian, apa yang kalian inginkan. Hikmahnya itu membawa banyak hal.
dari kejadian yang kemarin. Itu kalian memilih untuk mencari harmonisasi, kalian juga lebih melihat ke dalam jiwa kalian lagi, sebenarnya jiwa kalian menginginkan apa itu. Dan di sini memang kemarin itu membawa rasa frustasi ya, tapi frustasi itu nggak terlalu frustasi yang kalian besar-besarkan. Karena kalian masih bisa terus berjalan seperti King of Wands. Tapi hati-hati jangan sampai menjadi King of Wands yang menyebalkan. Maksudnya King of Wands yang menyebalkan apa? Jalan terus tapi nggak mengambil hikmah. Kalau ini hikmahnya yang kemarin itu kalian jalan tapi kalian udah belajar sesuatu karena ada The Hermit. Itu kejadian dari kemarin. Oke? Itu, dan kalian hikmahnya adalah kalian bisa beristirahat dalam hal apapun. Mungkin kalian terlalu lelah, kalian terlalu capek dengan perubahan yang terjadi selama 2021 ini, itu membuat kalian lelah. Hikmah yang terjadi yang terakhir, boom, bludak, membuat kalian bertanya-tanya. Ternyata jawabannya adalah ini. Kalian disuruh istirahat dulu. Oke? Itu kita lihat pesan dari semesta untuk Pisces apa? Pesannya adalah keadilan. Supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Oke, jadi di sini karena ada Two of Wands, mungkin beberapa dari kalian seperti pikirannya menggamblang-gamblang ya, atau mungkin pikirannya berkabut ya. Kejadian yang kemarin itu membuat kalian pikirannya berkabut. Hikmahnya itu kalian harus belajar sesuatu memang. Itu, dan di sini pesannya adalah keadilan supaya situasi kalian itu bisa teratasi dengan baik dan adil. Tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Kalian harus berbicara jujur mengenai apapun yang kalian rasakan. Kalian harus terbuka. Itu pesan dari semesta. Oke? Yang kedua, anak. Semua anak termasuk kanak-kanak dalam diri kita memerlukan kasih sayang dan perhatian. Bukalah hatimu untuk dapat menggunakan lebih banyak waktu dan energimu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Jadi mungkin yang kemarin itu juga kejadian, mungkin ada beberapa dari kalian yang jarang menyisakan waktu untuk anak, juga bisa ini untuk yang sudah menikah ya. Kalian itu jarang jarang berkumpul dengan anak-anak yang sebenarnya kalau pernikahan itu kan hal yang paling membahagiakan adalah berkumpul satu keluarga ya. Ada menyisakan waktu bersama keluarga, bersama anak, itu kan adalah hal yang simple tapi membahagiakan sebenarnya. Karena apa? Pernikahan sendiri itu tujuannya untuk apa? Untuk memiliki anak, untuk memiliki keturunan, untuk berbahagia, seperti Ten of Cups itu ya. Oke, yang ketiga pesannya adalah memberi dan menerima. Dalam hidup ini memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkanlah keduanya. Oke, jadi kalian di sini mungkin yang kemarin kalian itu terlalu banyak effort, atau mungkin kalian terlalu banyak menerima. Di sini kalian itu kan mencoba untuk seperti King of Wands yang berjalan sendiri ya. Di situ mungkin kalian disarankan untuk banyak memberi, atau untuk yang tidak yang selalu menerima ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah banyak memberi, kalian di sini disarankan untuk sekali-kali kalian harus bisa menerima. Menerima apa? Menerima apapun, karena namanya hubungan itu ada take and give. Itu pesannya. Oke, semoga video ini bisa membantu, mencerahkan. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan mencerahkan. Cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye.